Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Meskipun aku kurang fit pada hari ini, aku tetap akan berbagi resep masakan untuk kalian semua, yaitu gulai cancang atau gulai cincang, atau disebut juga gulai cincang. Ini masakan Minang yang mantap, mantap banget. Patut banget kalian mencoba. Nah, jangan sampai di skip ya teman-teman ya, karena aku tipe orang yang ngejelasinnya di video pada saat aku masak gitu. Kenapa harus dimasukin ini dulu? Aku kasih penjelasannya gitu. Jadi kalau kalian skip nanti kalian akan ketinggalan infonya. Buat kamu yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, subscribe dulu ya teman-teman ya. Subscribe, kemudian di like, di komen, dan di share ya. Terus untuk kalian yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman ya. Dengan kalian mensubscribe channel ini berarti kalian udah membantu saya dalam beramal jariah. Terima kasih banyak semuanya. Silahkan langsung saja ya sobat. Ini dia bahannya teman-teman ya, jangan lupa di subscribe ya, dan di screenshot aja. Kalau ada yang kurang silahkan ditambahkan aja. Ini dia bahan-bahannya, kita lihat dulu ya. Nah, aku jelasin ya satu persatu bumbunya. Bahan yang paling utama itu adalah daging sapi yang masih ada lemak-lemaknya. Kalau orang Minang biasanya nyebutnya itu cancang daging. Bisa cari ke penjual daging, sebut aja cancang daging. Nah, kemudian ini hanya sebagai tambahan aja. Kalau aku masak biasanya kayak gitu, selalu ada menu tambahan di samping menu utamanya. Misalnya kalau masak gorengan pasti ada disandingkan dengan tahu, dengan kentang ataupun dengan tempe. Nah, kalau ini yang namanya gulai cancang itu biasanya enak dicampur dengan rebung. Ini buat teman-teman yang bukan orang Minang, rebung itu biasanya apa ya? Rebung. Aku rasa kalian tahu deh. Bambu, anak-anak bambu itu loh. Biasanya dijual di pasar sih. Nggak tahu kalau di luar sana apa. Nah, ini ada nangka alias cempedak. Kemudian ada santan. Aku beli santan yang udah jadi, cukup 5.000 aja. Kemudian ada ladaku merica bubuk. Iya sayang, bentar ya. Kemudian ada desaknya ketumbar bubuk. Aku pakai ketumbar yang udah jadi aja. Iya sayang. Kemudian ada serai, daun kunyit, ada asam kandis, kemudian ada kemiri, ada kunyit, ada jahe, ada cabai merah kurang lebih 10 buah cabai merah. Yang ini ada cabai rawit kurang lebih 30 buah cabai rawit. Ini bisa di itu ya, yang enggak suka pedas bisa dikurangi atau bisa jadi di skip aja gitu. Ini ada 6 siung bawang merah, tapi ini bawang merahnya yang besar-besar ya. Ini yang besar-besar. Ini ada bawang putih kurang lebih 4 atau 5 siung deh. Ini karena campur, ada yang besar, ada yang kecil. Ini yang besarnya, ada yang kecil, jadi kurang lebih segitu aja lah. Ini ada cengkeh 2 buah, ada kapulaga 3 buah, ada bunga lawang. Bunga lawangnya bukan yang apanya ya, apa namanya? Bukan yang berbentuk bintangnya, cuma yang udah jadi kayak gini. Kalau berbentuk bintang cukup 1 aja. Iya sayang, bentar ya. Ini adalah lengkuas. Ini lengkuas yang udah jadi, aku beli di pasaran. Nah, itu deh bumbu-bumbunya. Silakan dipersiapkan. Jadi begini ya teman-teman ya, yang pertama kali aku lakukan itu biasanya merebus rebung dan nangkanya terlebih dahulu. Itu direbus secara bersamaan.
Langsung aja dimasukin semuanya, direbus sampai tenggelam aja airnya, cukup sampai membuat rebung dan nangkanya tenggelam. Kenapa direbus terlebih dahulu? Nangka itu dia agak sulit matengnya, itu agak lama itu matengnya kan. Nangka itu agak lama matengnya, makanya aku rebus terlebih dahulu, tapi bukan direbus lama, sebentar aja. Nah, kalau rebung itu direbus, kenapa? Biasanya rebung itu kan emang udah direbus juga sama yang jualan di pasar itu, tapi biasanya itu mereka rebusnya itu cuma sebentar gitu, jadi masih ada rasa-rasa agak pahit dan agak gatelnya gitu. Makanya aku selalu memutuskan kalau yang namanya rebung itu aku ulang lagi rebusnya, kayak gitu deh. Kita hidupin kompornya ya. Nah, ini kita rebus kurang lebih 7 menit aja deh, kurang lebih 7 menit aja, karena nanti bakalan dimasak lagi kan bersama kuah santannya, bersama daging tadi. Oke, stay tune terus ya, jangan di skip. Nah, udah mengepul nih gelembung-gelembungnya, gelembung-gelembung airnya udah mendidih dia. Sekarang waktunya kita angkat, kita matikan dulu ya teman-teman ya. Kita matikan dulu api kompornya. Udah cukup nih, kurang lebih 8 menit, kurang lebih 8 menit. Ini udah cukup. Kita sisihkan. Kita sisihkan ke dalam wadahnya. Aduh, kameranya jadi itu karena asap. Ya, kita sisihkan ke dalam wadahnya terlebih dahulu. Kameranya jadi jadi berasap-asap. Aku sisihkan aja terlebih dahulu ya. Langkah selanjutnya kita rebus lagi ya air yang baru. Kita rebus lagi air yang baru. Gunanya untuk apa? Aku mau merebus ini loh, daging yang ada sedikit lemak-lemaknya tadi. Kenapa aku rebus terlebih dahulu? Mungkin caraku berbeda dibandingkan cara-cara orang lain gitu, tuh terserah masing-masing aja ya. Karena aku nggak suka bau amisnya itu. Karena kadang ada daging itu yang meskipun udah dimasak lama, digulai lama, pokoknya dibikin jadi masakan itu udah lama tapi baunya tetap amis itu. Nah, cara aku untuk ngilangin bau amisnya itu ya aku rebus terlebih dahulu. Direbus kurang lebih 15 menit lah, 15 menit direbus, baru nanti kita masak ya. Kita hidupkan dulu api kompornya. Setelah api kompornya hidup, kita masukin deh nih daging-dagingnya. Ini direbus tidak memakai apa-apa ya, tidak dikasih garam, tidak dikasih apa-apa. Tunggu aja deh sampai dia mendidih dan direbus kurang lebih 15 menit. Sementara dagingnya itu direbus, kita lanjut deh kegiatan selanjutnya, yaitu menggiling cabai disertai bawang, disertai kunyit. Ini kunyit, ini jahe beserta kemirinya. Ini kalau bisa kemirinya disangrai ya, tapi aku lagi nggak mood menyangrai kemiri, sekarang aku langsung aja semuanya gitu. Kalau disangrai dia jadinya lebih harum, itu aja sih bedanya. Oke, kita kita blender terlebih dahulu ya teman-teman ya. Blender dulu ya. Saat kalian memblendernya jangan lupa dikasih air. Kalau cuman itu aja ya nggak jadi, dia nggak bisa di blender. Oke, blender sampai halus. Jadi daging tadi kita sisihkan terlebih dahulu ya. Waalaikumsalam. Halo. Enggak kencang. Nah, ini dia setelah kita sisihkan
Sekarang kita tumis terlebih dahulu ya bumbu-bumbunya. Ini ditumis sampai agak kering ya. Jadi semua bumbu ini tadi belum aku garami. Aku sih ngasih garamnya itu nanti terakhir aja kalau udah dikasih santan, biasanya seperti itu. Kalau yang mau ngasih garamnya duluan bersamaan dengan tumisan juga nggak masalah, sama aja intinya. Cuma aku takutnya nggak bisa ngepasin garamnya. Lupaan ini lengkuasnya, masukin aja langsung kapulaga, cengkeh, ini juga. Aroma rempah-rempahnya itu loh luar biasa. Jangan lupa masukin mericanya ya. Aku sih tipe orang yang suka mengira-ngirakan aja. Kurang lebih berapa ya, setengah sendok teh, iya setengah sendok teh, bukan sendok makan ya, sendok teh, kurang lebih setengah sendok teh. Setelah masukin mericanya, masukin ketumbarnya kurang lebih 1 sendok makan. Ketumbar ini nih yang bikin enak. Tumis terus sampai dia agak kering. Kayaknya ketumbarnya kurang. Kemudian kita masukin daun-daunnya, daun kunyit, 2 lembar daun salam dan 3 lembar daun jeruk tadi, sama serai. Kayak orang dulu banget gak sih serainya kayak gini? Kita tumis terlebih dahulu ya. Tumisnya itu biasanya agak lama, 20-30 menit lah. Oke, setelah dia agak sedikit kering, baru kita masukin deh daging tadi. Nah, ini yang lama. Ini yang bikin agak lama. Sambil masukin dagingnya, jadi kurang lebih 1/4 jam lah. Jangan lupa masukin ini bumbu ini. Jadi buat kalian yang nggak punya bumbu ini, mungkin yang di luar sana, maksudnya luar Sumatera Barat, nggak ada bumbu yang kayak gini,
Ya bisa aja, ini sebenarnya udah bumbu campuran antara apa ya, ini ada cengkeh, bawang putih, bawang merah, pala, kayu manis, pokoknya udah dicampur-campur semua ya. Ini mantep banget bumbunya. Jadi kalian bisa juga sih, itu udah ada itunya juga. Oh apa tadi namanya, aku masukin ketumbar. Jadi bisa kalian giling sendiri kalau nggak punya bumbu yang seperti itu. Aromanya itu loh, kalau dikasih bumbu itu aromanya jadi lebih luar biasa. Ini masak ginian, kalau aku sih biasanya nggak pakai penyedap, karena aku emang jarang juga pakai penyedap. Tapi yang benar-benar pengen pakai penyedap itu biasanya yang memang udah terbiasa pakai penyedap, masakan yang nggak pakai penyedap itu biasanya bagiannya agak sedikit hambar gitu. Jadi terserah teman-teman aja ya, yang penting bumbunya ini, itu aja sih kuncinya. Masak ginian biasanya suka diaduk terus ya, senang diaduk. Kalau nggak diaduk nanti dia bisa lengket di kualinya dan bisa gosong, nanti nggak enak jadinya. Nah ditumis deh dagingnya itu lama-lama. Satu lagi kuncinya, jangan mencoba menumisnya di api yang besar ya. Kalau bisa di api yang kecil, dibilang sedang sih nggak juga, antara sedang dan kecil gimana ya, nggak bisa juga aku jelasinnya. Pokoknya jangan di api yang besar lah, itu aja intinya, karena nanti bisa lengket-lengket di kualinya. Kecuali kuali kalian memang kuali yang premium dan mahal. Kalau aku sih kualinya yang biasa aja. Nah setelah dia mulai kering, masukin deh apa tadi, rebung sama nangka tadi, diaduk sebentar saja, 1 atau 2 menit cukup. Setelah semuanya tercampur merata, jangan lupa masukkan santan. Ini santannya membeku karena aku masukin ke dalam kulkas. Tambahkan sedikit air. Kasih untuk apa ya? Wah, keluar dari jalinannya sereh ini, nggak apa-apa lah. Mau gimana lagi? Kayaknya kurang kuahnya, kita tambahin lagi sedikit aja. Setelah itu kita masukin deh garamnya. Aku pakai garam kasar, kalian kalau mau pakai garam halus juga nggak apa-apa sih. Jadi masukin garam itu, kalau aku tips masak apapun, untuk tahap pertama itu masukin garamnya nggak terlalu banyak dulu, sedang-sedang aja. Kenapa? Karena takut keasinan. Takut keasinan.
karena kalau yang namanya gulai ditambah-tambah kuahnya itu jadi kurang sedap aja kalau menurut aku. Dimasak dalam jangka waktu yang sampai empuk lah, yang agak lama sampai empuk. Biarkan dia mendidih, jangan lupa diaduk sesekali. Jadi tadi agak kurang ketumbarnya teman-teman ya, kita tambah sedikit lagi. Kita tambah sedikit lagi dan kita aduk terus. Jadi bikin gulai cancang tuh sampai masaknya itu lama banget ya teman-teman ya, lama banget. Dan itu pun masaknya dengan api yang kecil sampai keluar minyak-minyak kayak gini. Kurang jelas ya kalau jarak jauh. Dan ini bakalan dimasak lebih lama lagi daripada ini. Kita cicipin rasanya dulu ya. Kurang garam, tapi biar aja lah dulu. Sampai keluar minyak-minyaknya. Kayak gitu. Tapi aku tambahin aja sedikit lagi garamnya. Kurang garam sedikit sih. Lebih baik kurang garam daripada keasinan. Karena kalau keasinan nanti nambahin air lagi. Kalau nambahin air lagi, ininya santannya kurang enak jadinya gitu. Cek tekstur, jangan lupa setiap memasak cek tekstur. Nah, udah empuk belum? Ini udah dimasak selama ini masih belum juga empuk, padahal tadi udah direbus juga sebelumnya. Itulah kalau masak dunia perdaging-dagingan. Ini juga belum empuk dagingnya, apalagi dagingnya belum empuk nih. Masak lagi lebih lama lagi. Nah, udah mulai minyaknya mengepul ke atas, udah banyak. Jadi tadi aku cicipin rasanya, ini kayaknya santannya itulah, karena aku beli udah dari berapa hari yang lalu ya, jadi ditaruh di kulkas. Ini agak asam dikit, jadi aku tambahin apa namanya ini, kaldu sedikit. Aku kasih kaldu aja sedikit untuk ngilangin rasa itunya, rasa sedikit asam dari santannya tadi. Ini udah masak ya teman-teman. Tadi aku udah icipin juga satu buah daging sapinya, udah empuk, terus minyak-minyaknya juga udah keluar, diicip rasa juga udah pas. Tapi tadi ada yang kurang, aku rasa kurang itu daun jeruknya. Aku tambahin lagi 2 daun jeruknya aku tambahin 2, terus asam kandisnya aku tambahin 1, kayak gitu. Sekarang waktunya kita plating aja lagi ya. Nah, ini dia setelah kita plating. Ini bentuk penampakannya ya teman-teman. Minyaknya itu bukan masakan Minang kalau tidak kaya dengan yang namanya santan, minyak-minyakan. Ini enak banget, kalian wajib coba ya.
Semoga videonya bermanfaat. Bisa jadi referensi masak di rumah. Gulai cancang yang dicampur dengan rebung dan juga nangka. Enak sekali. Terima kasih udah menonton channel ini. Semoga berkah. Jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya, kemudian di like, comment, and share ya. Terima kasih banyak semuanya. Sarang.